Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmatnya kita bisa berkumpul via online di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian, tanpa pula salawat, terangkan salam, mari kita limpahkan pada dunia alam, yak Nabi Bana wa Nabiyana wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang senantiasa bersalawat banyak mendapatkan syafaat dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan kali ini akan ada presentasi. Oke, sudah mulai ya, udah bisa share screen. Bentar. Oke. Kita akan melakukan presentasi dari kelompok 2 yang dimana ada 6 anggota atau 6 yang presentator. Ada Agung Muhammad Akbar, kemudian Dinda Amelia, ada Fidra, Intan, kemudian ada siapa lagi, 2 lagi. Ada Saila Melanda dan Siva Fitria. Sebelum kita mulai ke presentasi, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjut presentasi apa? Nunggu bapaknya. Bapaknya udah masuk belum? Bagaimana PJ? Lanjut aja. Oh, udah ada. Ya, sekarang kita berikan waktu dan tempat kepada kelompok 2. Mangga, tentu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan menjelaskan kelompok kami akan menjelaskan tentang alat tukar transaksi dan exchange. Yang pertama ada yang disebut dinar dan dirham. Nah, kita perkenalan dulu tentang dinar dan dirham. Nah, dinar ini adalah mata uang yang berbahan dasarnya emas. Nah, awal pertama kalinya itu digunakan pada masa Kekaisaran Romawi. Nah, kemudian umat Islam menggunakannya mengikuti perintah Rasulullah. Selain dinar, Islam juga menggunakan yang dirhamnya ya. Nah, di next. Kemudian dirham, dinar dan dirham ini memiliki nilai yang tetap karena itu tidak ada dalam pertukaran uang. Nah, jika dinar itu digunakan sebagai satuan nilai, maka nilai dirham adalah perkalian dari dirham. Dan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilainya adalah 10 kali dirham. Nah, dirham ini lebih umum digunakan daripada dinar. Wilayah kekaisaran pada masa Persia, mata uang dirhamnya itu dapat dikuasai oleh angkatan perang Islam. Nah, sementara tidak semua kekaisaran Romawi yang memiliki mata uang dinar dapat dikuasai Islam. Karena itu wajar gitu ya, dirham itu lebih umum di dunia perdagangan bangsa Arab. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah penggunaan dinar dan dirham. Nah, sebelum adanya dinar dan dirham ya, manusia itu kan saling memiliki kebutuhan gitu ya, terus saling membutuhkan juga. Pada awalnya manusia itu untuk mendapatkan sesuatu itu harus bekerja dengan dirinya sendiri. Namun ada beberapa kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, maka dari situ diadakannya barter. Namun pas barter ini tuh ada banyak kekurangannya gitu. Pas barter antara jenis terus kualitasnya beda, jadi itu teh menyulitkan pas barternya. Nah, dari situ orang-orang tuh terus berpikir gimana nih caranya agar
menjadikan satu barang itu sebagai alat tukar yang sah. Nah, dari sini muncullah ada beberapa kelompok yang menjadikan salah satu barang itu sebagai alat tukar. Nah, contohnya ya, ada jelai padi. Ini itu digunakan oleh bangsa Sumeria. Kemudian ada pisau perunggu yang digunakan pada dinasti Zhou dan biji coklat pada masa Aztec. Nah, tapi ya barang-barang ini tuh nggak praktis gitu, terutama yang makanan itu mah kayak jelai padi itu mudah busuk, sehingga gimana nih caranya agar lebih praktis gitu. Dari sini apa ya namanya tuh digantikanlah dengan bahan logam, karena kan logam lebih praktis gitu. Terus nilainya juga tinggi, kuat, terus bisa dicetak gitu. Nah, logam yang pertama digunakan itu pada masa peradaban Cina kuno yang menggunakan tembaga. Awalnya itu masih tembaga. Kemudian kalau yang menggunakan emas itu pada masa kerajaan Lydia di Turki. Nah, proses menjadikan logam sebagai alat tukar itu nggak cepat juga ya, membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, salah satunya itu untuk mengadaptasi penggunaan logam itu karena adanya penaklukan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah hingga Eropa klasik gitu, hingga Romawi. Nah, berawal kan dari kerajaan Lydia yang menggunakan emas itu ditaklukkan oleh Persia kuno pada tahun 546 Masehi. Kemudian Persia kuno itu ditaklukkan lagi oleh Iskandar Agung sehingga meluas dan diadaptasi sama Romawi kuno itu mencapai seluruh pesisir Laut Mediterania. Nah, pesatnya ya perkembangan zaman itu. Nah, logam yang memenuhi syarat sebagai alat tukar itu jadinya hanya dua, yaitu emas dan perak. Terus yang kita kenal mah dengan dinar dan dirham ya. Nah, dinar dan dirham ini adalah alat tukar yang dari Romawi dan Persia. Kalau asal kata dinar yaitu dinarius dari bahasa Romawi, sedangkan dirham yaitu dharma dari bahasa Persia. Nah, munculnya dinar dan dirham di bangsa Arab itu karena dibawa oleh para pedagang Arab yang berdagang di Syams gitu, di bawah pengaruhnya Romawi, dan di Yaman di bawah pengaruhnya Persia. Akhirnya bangsa Arab menjadikan dinar dan dirham sebagai alat tukar mereka. Kemudian ya pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau itu menetapkan dan mensahkan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Kemudian menstandarkan 3 jenis dirham sebelumnya menjadi 1 dirham, yaitu dirham 14 kirot. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung. Silakan. Belum ke situ, masih di sejarah. Nah, di sini saya akan menceritakan sejarah yang tadi tidak disebutkan oleh. Nah, jadi benar penetapan dan pemakaian koin dinar dan dirham ini sudah ada pada masa Rasulullah. Nah, setelah masa Rasulullah Agung, suaranya putus-putus. Agung, Suaranya nggak jelas, Gung. Putus-putus, Gung. Dilanjut sama Intan aja ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, si penetapan dan pemakaian koin emas dan perak atau dinar dan dirham ini oleh Rasulullah itu melalui prosedur takrir. Masih ada suaranya nggak? Ini emang Dilanjut, Gung. Iya. Masih putus-putus, Gung. Putus.
Sekarang masih, aduh. Coba ke lebih atas lagi lantainya itu kayaknya masih kurang. Tes, Coba nggak baca. ada ya? Nggak ada. Kang moderator, Kang Aslam. Nah, udah mantap. Sip, lanjut. Nah, lanjut ya, setelah penggunaan istilah agama ke dalam beberapa dirham itu, yaitu kata Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah, Bismillah Rabbi. Nah, pada saat itu mata uang standar dinar itu 4,3 gram dan dirham beratnya tetap 3 gram. Nah, setelah Khalifah Abu Bakar, terus di penambahan kata teologis atau agama juga terjadi di masa Khalifah Utsman itu seperti berkah atau Allahu Akbar. Sedangkan di Khalifah Ali itu dia mengikuti pendahulunya itu Khalifah Utsman sama. Jadi kata agama masih dimasukkan dalam pencetakan dinar dan dirham. Nah, selanjutnya, terus dinar yang pertama yang dimiliki peradaban Islam setelah Khulafaur Rasyidin yaitu pada zaman Abdul Malik bin Marwan, yaitu 50 tahun pasca meninggalnya Rasulullah. Nah, yaitu ia melakukan ekspansi yang dilakukan Islam ke wilayah Kaisar Persia dan Romawi, ya seperti yang disebutkan tadi ya. Nah, jadi penggunaan dinar emas di peradaban Islam ini berakhir di tahun 1924 setelah jatuhnya kekhalifahan Utsmani. Jadi menurut penelitian lain mengungkapkan bahwa dinar digantikan setelah runtuhnya Kaisar Ottoman. Jadi setelah jatuhnya pemerintah Turki, penggunaan dinar emas fisik terus dilakukan oleh Al-Makrizi selama era Mamluk. Jadi Al-Makrizi yang telah tinggal di era Mamluk ini melihat yang jelas masalah inflasi sebab negara mencetak lembaga besar sebagai mata uang. Nah, terus Al-Makrizi ini menguraikan 3 bidang utama yang ditujukan untuk mencapai stabilitas moneter di ekonomi di sebuah negara. 3 hal itu adalah penggunaan emas dan perak sebagai uang, menghindari tetes nilai mata uang atau devaluasi, dan mencetakkan batas bulus uang dalam denominasi lebih kecil. Ya, sekian dari saya. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selain dirham dan dinar juga sebagai alat tukar, uang kertas juga sebagai alat tukarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uang kertas. Nah, uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya, atau yang menyerupai kertas. Nah, uang kertas ini mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki 2 macam nilai, yaitu ada nilai nominal dan nilai tukar. Nah, uang kertas juga terbagi dalam 2 macam uang kertas, yaitu ada uang kertas negara dan uang kertas bank. Kalau uang kertas negara ini dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau misalnya uang kertas bank ini dikeluarkan oleh bank sentral. Selanjutnya itu ada sejarah uang kertas ya. Nah, pada tahun 1839 ini pemerintah Utsmani itu sebenarnya sudah menerbitkan mata uang kertas berbentuk banknot gitu ya, yang namanya itu gaimah. Tetapi uang kertas ini tuh nilainya terus merosot gitu, sehingga rakyat-rakyat itu tidak mempercayainya lagi dan tidak dipakai lagi. Kemudian pada Perang Dunia I tahun 1914, Turki, Cina, dan negara lainnya itu tuh memberlakukan uang kertas lagi gitu sebagai uang yang sah, dan kemudian menghapus berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak itulah uang kertas sebagai mata uang di seluruh dunia. Terus pada saat ini uang kertas masih yang tadi yang sejarah.
Nah, pada saat ini tuh uang kertas itu disebut juga sebagai flat money yang disebabkan karena kemampuannya gitu untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya tukar juga. Nah, uang kertas ini juga diakui sebagai harta kekayaan yang digunakan untuk transaksi, terus juga bisa juga kan untuk zakat. Sekarang kan zakat ini bisa berbentuk uang kertas, kemudian juga untuk mahar juga gitu. Next. Nah, ada kekurangan dan kelebihan dari uang kertas. Kekurangannya itu pertama, uang kertas itu tidak bisa dibawa dengan jumlah besar. Jadi nggak bisa bawa kayak uang semiliar, sejuta gitu kan. Bisa juga di ATM atau ya di ATM gitulah ya. Terus yang kedua ada mudah rusak. Lebih ke ini sih kayak mudah lecek. Juga kan kadang-kadang uang kertas tuh apa sih disolatif gitu ya kalau udah robek gitu kan. Nah itu mudah lecek dan mudah rusak. Terus tidak terjamin stabilitasnya. Jadi kalau misalkan uang kertas ini tuh apa sih diproduksinya dikeluarkan itu banyak gitu ya, maka akan menimbulkan inflasi. Kemudian ada kelebihannya. Kelebihan ini mudah dibawa, ya mudah taruh di kantong, di dompet gitu ya. Terus juga biaya penerbitan itu kecil juga. Terus dapat dipecah dalam jumlah beberapa pun gitu. Jadi kalau misalkan kita bayar uang 20.000, terus kita cuman bisa makainya cuman 17, bisa kembali 3.000 atau pokoknya bisa dipecah gitu dalam jumlah berapapun. Oke, next pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada analisis mengenai penggunaan uang, dinar, dan juga dirham. Nah, masalah dari uang kertas, kriteria utamanya itu yang sejalan dengan siasat syariah adalah bahwa hal itu harus tidak bertentangan dengan putusan syariah seperti yang dinyatakan oleh Al-Khalaf bahwa siasat syariah harus selaras dengan prinsip-prinsip umum syariah. Dengan kata lain, penerapan sistem uang kertas adalah diperbolehkan dalam perspektif hukum syariah. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah untuk menganalisis masalah dan mafsadah dari sistem ini. Nah, sistem fiat money ini memiliki beberapa keuntungan ketika bank sentral menggunakannya sebagai moneter alat kebijakan dalam rangka mencapai tujuan moneter seperti menargetkan tingkat inflasi atau nilai tukar melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Nah, dalam menanggapi fenomena, jika uang sebagai alat tukar itu ditinjau menggunakan metode maslahah mursalah, maka 3 persyaratan gitu diantaranya tersebut bersikap hakiki, bukan didasarkan pada praduga semata. Syarat yang kedua, kemaslahatan itu harus sejalan dengan maqasid syariah dan tidak bertentangan dengan dalil atau nasy yang qat'i. Dan yang ketiga, kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak. Nah, uang ini sebagai alat tukar sebenarnya tidak ada gitu petunjuk yang memang pasti atau rinci yang tertera dalam dalil atau nas, tapi tidak ada juga dalil atau nas yang melarangnya gitu. Nah, apabila dilihat dari segi kandungannya, maka maslahat ini itu termasuk ke dalam maslahah al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, mengingat uang dibutuhkan untuk memudahkan transaksi di masyarakat. Ya, jadi dari uang ini juga kan memiliki manfaat atau maslahat yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Maka uang ini dinyatakan sah untuk dijadikan alat tukar dalam bertransaksi. Silakan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang masalah dari emas perak. Masalah dari emas perak sebagai uang komoditas adalah emas tidak dapat dicetak secara bebas. Inflasi dapat dihindari, kedaulatan negara dapat dilindungi. Spekulasi, manipulasi, dan arbitrase tidak akan terjadi. Emas memiliki nilai yang didasarkan pada permintaan dan penawaran. Dengan menggunakan dinar dan dirham akan menghindarkan transaksi dari riba. Sebab transaksi dengan menggunakan barang-barang yang sama dan tidak sebanding nilainya dan tidak bisa disampaikan dengan tepat.
Fenomena yang tengah berkembang di masyarakat yaitu penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar dan alat transaksi di Indonesia dapat ditinjau dari Ustadz Al-Azhariyah, yaitu dinar dan dirham memiliki manfaat yang banyak tetapi tidak memungkinkan datangnya mudarat atau mafsadat apabila bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari maslahah mursalah, penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar atau alat transaksi di Indonesia belum dapat dipastikan kebolehannya. Karena jika diperbolehkan maka akan bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Rasulullah pernah meramalkan keadaan ini. Perekonomian dengan nilai tukar yang dijelaskan di atas telah diungkapkan dalam salah satu hadis. Abu Bakar ibnu Abi Maryam melaporkan bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu pasti datang pada setiap manusia dengan tidak meninggalkan perbedaan yang berarti ketika manusia menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi yang aman. Ibnu Qudamah juga pernah menyatakan bahwa dalam perniagaan yang nilai pertukarnya berstandarkan kepada harga emas dan perak akan tercipta proses muamalah yang adil. Alasan untuk memperkuat pendapat mereka secara spesifik yaitu ketika adanya larangan praktik menimbun harta, Islam hanya mengkhususkan larangan kans al-amal untuk emas dan perak sebagaimana firman Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Berikut surat At-Taubah ayat 34. Larangan pada ayat ini ditujukan pada tindakan menimbun emas dan perak sebagaimana uang dan alat tukar. Sekian dari kelompok. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sebelum dilanjut ke diskusi itu pemateri sebelumnya, Intan izin menambahkan sedikit, mangga Intan, Ya, untuk slide yang keberapa? Dari sebelumnya ya. Jadi dari ada alasan dari pergantian dinar ke uang. Jadi pada masa waktu itu tuh kan jadi antara emas dan perak itu banyak juga yang berbeda antara kualitas. Terus kan kita tuh nggak tahu ya Cina. Ini teh kualitasnya sama atau enggak. Terus kalau emas dan perak itu kalau dalam pertukaran yang besar gitu kan bawahnya banyak, itu tuh menyulitkan, terus kan takutnya ada perampokan gitu. Nah dari situ akhirnya ada yang mengeluarkan surat kepemilikan emas. Nah kalau tidak ada surat kepemilikan emas ini, maka si emas itu tidaklah berlaku. Nah hal ini itu terjadinya di kalangan para pedagang Arab waktu itu ya. Nah setelah itu akhirnya barulah masuk ke bank dan akhirnya dikeluarkanlah uang kertas itu. Jadi awalnya itu dari kepemilikan emas itu, dari situ baru mulai ke uang kertas gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pada Teh Intan sudah menambahkan tadi. Oh iya ya, siap. Mangga sekarang masuki diskusi atau pertanyaan. Mangga bagi audiens yang ingin bertanya dipersilakan. Masih ada waktu berapa menit nih? Oke, masih lama sih, masih 1 jam lagi. Mangga yang bertanya dipersilakan. Mungkin sesi pertama 2 pertanyaan dulu atau 3 pertanyaan. Gahwat maupun Ikhwan dipersilakan mangga. Langsung on mic aja. Mangga Teh Destia. Tanya ya Pak Moderator. Ini sebelumnya maaf off-cam ya, soalnya bisa nge-lag. Jadi gini pertanyaannya. Kan waktu kemarin bulan Februarian ya kalau nggak salah, ada viral kasus di Depok kalau nggak salah, ada kafe muamalah namanya. Nah si kafe itu tuh mempraktikkan muamalahnya tuh alat tukarnya tuh menggunakan si dirham gitu ya. Tapi ketika ketahuan ya sama pemerintah dan sama kepolisian itu tuh disegel gitu ya. Kan kita gitu ya sebagai umat Islam mungkin sakit hati gitu ya ketika ada suatu orang atau itu kayak kafe mempraktikkan ajaran Islam tapi ternyata sama pemerintahnya itu dianggap
melanggar hukum gitu. Bahkan wakil presiden kita gitu ya, seorang kiai, dia tuh bukan melegalkan, apa ya, yang saya baca beritanya tuh bahwa si kiai itu tuh katanya emang menyalahkan aturan ini gitu. Bagaimana tanggapan kelompok kalian gitu mengenai kasus yang kemarin terjadi? Jadi kasusnya tuh pokoknya ada kafe muamalah di Depok dan alat tukarnya tuh kan dirham sama dinar gitu. Tapi apa ya, sama pemerintahnya tuh malah digituin lah, disalahartikan. Jadi ditutup kalau nggak salah Mas. Oke, makasih terhadap Teh Desti yang sudah menanyakan tentang apa bacaannya mungkin ya yang tadi berada di Depok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mangga dari Ikhwan mungkin dipersilahkan. Kang Janito mungkin Kang Janito sudah memperhatikan, mangga Kang Janito. Bismillah, izin boleh? Moderator. Oh iya, mangga. Kang Geri, mangga. Ya, suara saya jelas kan? Jelas. Ya, baik, bismillah, izin bertanya kepada pemateri ya. Menurut pemateri nih, apakah uang kertas sekarang itu mengalami kecacatan ya dalam hal transaksi jual beli? Dikarenakan kan memang kalau misalnya kita katakanlah mau membeli kambing gitu, 1 dinar itu kan cukup 1 dinar gitu ya, kali satu kambing gitu, makanya itu tidak berkurang, tidak lebih gitu, pokoknya 1 dinar itu 1 kambing. Sedangkan kalau misalnya pakai uang kertas dirupiahkan gitu ya, bahkan bisa lebih harganya dari 3 juta sekian. Hanya kan satu dinar itu kan 3,9 ya, kurang lebih 3,9 juta gitu. Tapi kalau misalnya kita membeli pakai uang kertas gitu, katakanlah beli kambing, tapi ada yang variatif harganya, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, itu gimana tuh? Apakah itu sebuah kekurangan dari uang kertas dan solusinya gimana? Gitu. Menurut pemateri ya. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Kang Geri yang menanyakan tentang kasusnya tentang pembelian seekor kambing gitu ya. Apakah sama pembelian dengan menggunakan dinar atau uang kertas tadi pertanyaannya. Satu lagi lah mungkin. Mangga, Iwan atau Ahwat, satu lagi biar pas 3 ganjil. Mangga. Bebas siapa aja. Bismillah, izin bertanya boleh? Moderator. Oke, mangga Kang Ajis. Izin bertanya ya kepada kelompok emas, dirham, dinar, dan uang. Di zaman ini tuh kan ada istilah baru yang menyebutkan bahwa Bitcoin itu merupakan emas 2.0 gitu. Jadi emas bentukan baru di dunia digital itu bukan dengan emas seperti biasa, tapi emas di zaman sekarang tuh katanya Bitcoin. Nah, bagaimana pendapat dari kelompok ini gitu mengenai hal tersebut? Jelas kali ya? Oke, terima kasih pada Kang Ajis yang sudah menanyakan tentang Bitcoin tuh ya. Emas di zaman sekarang, zaman now ya. Oke, mungkin kita cukup saja pertanyaannya di sesi pertama atau mungkin nanti mau sesi kedua ya, mangga. Kita beri waktu atau langsung jawab nih oleh pemateri. Mangga. Ada diskusi dulu atau langsung jawab? Jikalau sudah siap, mangga langsung dijawab saja ya. Oke. Bismillah, moderator. Oh iya, mangga. Intan mau jawab dulu yang Destia ya. Kan ini mah tanggapan Intan ya. Kalau menurut saya mah, emang kemarin juga nonton gitu deh, yang beritanya kalau BI itu sampai ngeluarin pokoknya peraturan nggak boleh nggak boleh pakai dinar dan dirham. Tapi ya kan karena negara Indonesia juga kan negara hukum ya, ya seharusnya mah ikutin aja bahwa teh. Alat tukar yang sah di Indonesia mah hanya rupiah. Maksudnya tuh pakai uang kertas gitu ya. Lebih baik mah ikutin saja gitu. Tapi emang sih nggak apa-apa untuk penggunaan dinar dan dirham. Tapi kalau bisa mah jangan
Jadi hanya kelompok tertentu, jadi jangan sampai dijadikan sebagai alat tukar yang wajib seperti uang. Gimana, Dedes? Ya, jadi gitu ya jawaban dari Saudari Intan. Mangga pemateri yang lain Iya, ingin menambahkan, dipersilakan. Mangga, Gung. saya dulu aja. Ya, jadi ya bismillah saya menambahkan tadi pertanyaan dari Teh Destia. Jadi menurut saya ya benar yang disebut dikatakan tadi. Jadi Indonesia itu punya aturan atau undang-undang dan BI juga menegaskan alat pembayaran yang sah itu adalah rupiah. Gitu. Nah, menurut jadi kalau dalam analisis maslahah mursalahnya juga Indonesia penggunaan uang kertas di Indonesia itu sudah cukup lama gitu kan diatur. Terus dalam penggunaan juga penggunaan uang kertas di Indonesia itu terbilang gimana ya lebih banyak membawa maslahat gitu. Contohnya kan diantaranya mudah dibawa, biayanya rendah, dapat digunakan banyak orang, menghemat waktu percetakan. Nah kan kalau misalnya di dirham itu bisa ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya itu misalnya dapat terhindar dari praktik ribawi kan, kalau semua uang kertas tidak. Nah, jadi kalau ya gitu sih. Jadi karena di Indonesia lebih fokus kertas dan undang-undang kita sudah mengaturnya. Jadi ya gitu, kenapa di Indonesia menggunakan uang kertas. Nah itu sih mohon maaf ya, nanti ditambahin lagi kalau belibet. Oh ya udah, mangga. Mangga, atur nuhun pada Kang Agung sudah menambahkan jawaban dari Teh Intan. Bagaimana Teh Destia? Apakah sudah cukup? Oh, yang menambahkan, mangga. Kang Semil. Enggak, pertanyaan yang Ajis. Oh, yaudah, sok. Entar dulu itu, Destia gimana tanggapannya? Apakah sudah? Siap, atur nuhun. Nanti udah Bapak. Udah tadi Destia? Menambahkan setelah audiens. Oh iya, audiens. Iya, mangga. Tadi ke audiens dulu ya. Mangga, Kang Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar, Pak Aslam? Jelas. Oke, siap. Turun Pak Guru Aslam. Izin menambahkan gitu ya. Izin menambahkan tentang pertanyaan Destia ini ya. Yang mana sebenarnya pertanyaan ini tuh sudah terjawab gitu ya pas ketika mata kuliah pemikiran Islam kontemporer yang dibahas oleh Prof. Undis gitu ya. Prof. Undis kan menjelaskan bahwasanya memang benar gitu ya. Dinar, dirham itu bukan sunnah Nabi gitu ya, tapi uang alat tukar yang berlaku pada zaman Nabi saja gitu. Jadi itu bukan sebuah syariat Islam juga gitu ya, sebuah dinar, dirham, apalagi dibuat-buat gitu ya. Kemarin juga ada uang recehannya gitu ya, biar nggak kebalik ini itunya. Jadi sebenarnya itu bukan syariat Islam uang itu tuh. Dan juga kenapa sampai ditutup gitu ya, karena memang udah jelas gitu ya hukum di Indonesia bahwasanya alat tukar yang sah itu adalah uang rupiah dan uang yang lain itu tidak sah gitu, apalagi sampai tidak diperbolehkan di kafe itu menggunakan rupiah gitu, harus ditukar terlebih dahulu ke dirham atau ke dinar gitu. Itu kan sangat melanggar gitu ya. Seharusnya mah boleh-boleh aja kalau misalkan mau pakai itu, mau pakai ini, nggak seharusnya harus diharamkan, nggak dibolehin gitu pakai rupiah. Nah, kenapa ditutup? Ya karena pertama udah melanggar aturan. Yang kedua itu
sebagai langkah dalam usul fikih itu sad az-zarari gitu ya, agar tidak terjadi kekacauan yang lebih lanjut lagi atau misalkan lebih menyebar luas lagi. Makanya kafe itu lebih baik ditutup karena ditakutkan muncul lagi kafe-kafe yang seperti itu atau muncul lagi warung-warung yang seperti itu untuk karena sudah melanggar begitu. Itu sih tambahan dari saya sedikit. Assalamualaikum. Oke, terima kasih pada Mang Rahman sudah menambahkan tadi ya jawaban dari Kang Agung dan Teh Intan. Cukup jelas ya mungkin Teh Destia untuk pertanyaannya. Mantap, siap. Menambahkan boleh? Apa mungkin di pertanyaan yang Gary dan Ajis mungkin Sep gitu. Beda lagi kali itu. Oh, gimana nih mau menambahkan apa gimana soalnya? Langsung kayaknya waktunya sudah jam pukul 11:10 Sep. Kayaknya udah cukup tuh ya untuk jawabannya. Mohon maaf ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan di pertanyaan Gary. Lanjut saja ke pertanyaan dari Gary dan Ajis. Semoga pemateri yang menambahkan dipersilahkan. Menambahkan yang ingin menjawab. Tes. Tes. Ini ada nggak pematerinya? Ada. Oh iya, mangga. Kan udah ngilang. Semil bukannya mau jawab tadi? Iya, Semil, mana Semil nih? Enggak, Kang Semil? Kan Gary dulu. Pertanyaan Gary dulu. Iya, mangga emang pertanyaan Gary. Oh, bentar dulu. Saya mau jawab tapi masih bingung pertanyaannya bagaimana menurut materi mengenai pembelian kambing. Apakah sama harganya dinar dan dengan uang atau ada kecacatan, maksudnya gimana? Boleh saya ulangin pertanyaannya? Mungkin. Jadi kan kalau misalnya kita ingin membeli kambing itu kan harganya variatif ya. Misalnya dari 3 juta ke atas, 4 sampai 5 juta gitu. Tapi kalau misalnya ketika di zaman Nabi itu kan 1 dinar itu satu kambing gitu. Itu tuh tetap harganya segitu gitu. Sependek pengetahuan saya ya. Harganya tetap 1 dinar 1 kambing gitu. Itu udah tidak naik, tidak turun gitu. Tidak nyampe 1 dinar, 2 dinar gitu ya. Itu 1 dinar 1 kambing. Jadi kayak sistemnya sama, harganya pun sama gitu. Berarti kalau misalnya pakai uang kertas itu kan bahkan bisa lebih dari segitu kan, bisa lebih dari harga dinar itu gitu. Hanya dinar sekarang itu kan kalau nggak salah sekitar 3,9 nih kalau nggak salah tuh, kurang lebih itu. Nah, berarti kalau misalnya katakanlah ingin beli kambing tapi harganya kambingnya sekarang itu 4 juta ataupun 5 juta gitu, katakan rata-ratanya gitu. Itu kan berarti senilai dengan uang kertas 5 juta itu kan, harga kambing. Berarti itu apakah ada kecacatan dalam uang kertas gitu dalam transaksi jual beli gitu. Dan sebaiknya bagaimana gitu. Sedangkan kalau dinar itu kan konsisten harganya gitu, tidak naik tidak turun. 1 dinar 1 kambing udah gitu. Kalau misalnya uang kertas kan naik turun ya, bahkan bisa harga barang tuh jadi naik gitu ya, bisa naik gitu. Kalau gitu gimana kasusnya gitu? Ya, izin jawab Gary. Ya, itulah kelebihan dan kekurangannya gitu. Yang pertama, kelebihan emas atau dinar itu harganya tetap konstan itu. Dari tahun ke tahun itu malah mengalami penaikan. Nah, sebenarnya kan uang kertas. Nah, inilah kekurangannya. Uang kertas itu bisa mengalami inflasi. Jadi inflasi itu pengurangan nilainya. Jadi misalnya yang asalnya harga 2.000 itu di zaman 2002 itu berharga sekali. Nah, kalau di zaman sekarang harga uang 2.000 itu nggak bisa beli apa-apa kan? Kan ada lagunya gini. Beli bakso 500 perak no. Dari zaman dulu itu beli bakso tuh 500 perak gitu. Sedangkan sekarang beli bakso 10.000. Nah, itulah bukan kecacatan ya.
kekurangan dari uang kertas. Nah, itu uang kertasnya bukan manipulasi tapi inflasi yang terjadi pada uang kertas. Nah, itulah seperti itu yang Gary. Jadi yang mending kalau misalnya Gary niat mau beli kambing, mending sekarang nabung emas, beli emas, tabung, terus suatu saat misalnya emasnya tukar jadi rupiah, beli kambingnya. Itu kan karena harga emas kan konstan ya, jadi tiap hari lagi tiap tahun dapat kenaikan atau harganya sama, jarang harga emas itu turun. Ya gitulah ya, kejawab mungkin. Oke, terima kasih pada Kang Agung sudah menjawab pertanyaan dari Gary. Mangga pemateri lain dipersilahkan yang menambahkan. Iya, mau nambahin sedikit ya. Terus kalau menurut aku mah, kalau jual beli itu meskipun harga naik turun, tetap harga itu kembali lagi kepada penjual yang menjual harganya berapa dan pembeli mampunya beli berapa gitu. Jadi meskipun sekarang naik turun gimana nih, naik turun, ya itu mah tergantung kan, kalau beda kualitas, beda jenis, beda harga, berarti ya itu mah kembali lagi ke pembeli mampu nggak gitu belinya gitu. Tetap sih gimana penjual yang menjual harganya gitu. Udah. Terus solusinya ya? Ya, tadi ya itu ya dari Teh Intan katanya mabok mungkin ya penjualnya kali ya. Mungkin tuh tadi kata Gary gimana solusinya tuh Teh Intan? Oh, bentar. Oh, kata Kang Agung solusinya beli emas get. Nanti buat ini apa persiapan nikah mungkin atau beli kambing ya disimpan. Itu beli emas kan harganya tetap. Bentar, ini teh solusinya tuh maksudnya untuk solusi agar harga jualnya tetap gitu. Gary? Itu dari jauh sama Agung. Misalnya itu solusinya itu solusi ketika lagi zaman seperti ini gitu ya, mengalami inflasi, solusinya apa gitu dari pemateri gitu kira-kira. Yep. Ketika harga semakin naik gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Itu maksud saya itu kayak gitu. Kedengeran saya atau Jelas putus-putus? ya, jelas. Alhamdulillah jelas. Ya udah ya solusinya ya tadi dari siapa? Asep beli emas tuh. Oh, dari Ricky kerja tuh kan. Dari Baban juga kerja tuh solusinya. Ya mungkin dari audiens ingin menambahkan dipersilahkan. Ya, soal kasih nambahin. Tapi izin off-cam ya. Enggak. Nah, untuk masalah yang bagaimana Gary sebutkannya, kita tidak bisa melihat di era sekarang aja gitu, karena pastinya entah itu uang rupiah ataupun dinar dirham dari tiap tahun ke tahun itu ya bisa mengalami kenaikan, harganya bisa mengalami penurunan gitu. Di zaman Rasul membeli kambing itu menggunakan uang misalkan 1 dinar atau 1 dirham. Nah, di zaman sekarang juga harga kambing itu bisa kurang di harga 1 dinar dan 1 dirham gitu. Nggak sampai misalkan 5 juta, karena saya juga ternak itu, jadi saya tahu harga kambing itu berapa gitu idealnya. Jadi tidak memungkinkan akan melebihi dinar dirham secara umumnya. Nah, maka dari sini pandangannya bagaimana gitu solusinya? Ya solusinya pertama ya kita harus pandai-pandai gitu dalam melakukan transaksi. Nah, kembali lagi kepada hakikat jual beli, bahwa hakikat jual beli itu ya suka sama suka, pembeli suka dan penjual juga ya suka gitu dengan harga yang kita pembeli. Misal dalam penjualan kambing yang bagaimana contohkan Gary, penjual itu ngasih harga 5 juta dan si pembeli ya berani bayar harga segitu, ya tidak masalah, karena hakikat awal jual beli itu ya suka sama suka. Kalau pembeli dengan penjual setuju ya gak apa-apa, mau harganya 100 juta kayak ikan cupang yang lagi viral kan, ikan cupang segede gitu harganya bisa ratusan juta. Nah, itu kembali ke hakikat dari jual belinya ya suka sama suka gitu. Kalau misalkan gak suka ya jangan dibeli, kalau suka ya silahkan beli gitu. Nah, kembalilah pegang ke prinsip itu solusinya. Ya kalau gak suka ya jangan gitu. Itu solusinya.
Oke, mantap. Hatur nuhun Kang Asep yang sudah menambahkan tadi pertanyaan dari Kang Geri. Jadi inti dari Kang Asep itu hakikat dari jual beli adalah saling suka, gitu ya. Bukan suka ini ya, apa itu, tapi ketika dalam transaksi itu saling menguntungkan satu sama lain, ya. Oke, terima kasih pada Kang Asep. Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir nih dari Kang Ajis. Enggak, pemateri yang jawab dipersilahkan. Teh Dinda mungkin dari tadi udah Izin menyiapkan menjawab. pertanyaan jawabannya. Oh, mangga, mangga. Izin menjawab pertanyaan dari Ajis. Ya, bagaimana pandangan pemateri tentang emas zaman sekarang? Nah, untuk yang saya tahu mah, emas zaman sekarang yang dimaksud Ajis tuh Bitcoin. Sedangkan Bitcoin itu bukan terbuat dari emas. Bitcoin itu terbentuk dari tembaga campuran dan logam, setahu saya. Nah, mengapa sih Bitcoin itu tidak bisa dijadikan syarat untuk alat pembayaran atau alat nilai tukar? Karena eee, nilai dari Bitcoin itu bersifat fluktuatifnya sangat drastis gitu. Naiknya tuh tidak kira-kira dan turunnya juga sama tidak kira-kira gitu. Nah, eee, mengenai Bitcoin itu sih sebenarnya eee, agak sulit untuk diterapkan di sini karena Bitcoin itu yang setahu saya tuh satu koinnya saja bisa bernilai 800 juta ke atas gitu setahu saya. Nah, karena Bitcoin itu eee, sifatnya itu bisa dijadikan untuk investasi saja atau komoditi perdagangan, untuk biasanya digunakan untuk pembeli-pembeli, kayak Ajis sekarang kan lagi main saham. Nah, jadi dia tahu tentang Bitcoin gitu. Jadi agak sulit untuk diterapkan di eee, Indonesia khususnya. Mungkin itu yang saya tahu. Terus Bitcoin juga sih, ya tadi juga, merupakan alat pembayaran yang hanya dilakukan di internet gitu. Apa sih, itu sih saya yang tahu sih. Mangga pemateri selanjutnya yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih pada siapa namanya? Tahu sih? Oh iya, saya lupa yang sudah menjawab pertanyaan dari Ajis. Mangga pemateri lain yang ingin menambahkan dipersilakan. Kang Aslam. Ya, jadi Oh, setahu siap. yang sangkap saya mah yang maksud Ajis itu Bitcoin tuh asetnya berupa nggak ada unsur fisik gitu ya. Menurut saya kalau emas nggak ada unsur fisiknya ya tidak dikatakan emas. Jadi menurut saya tidak bisa dijadikan alat pembayaran karena syarat dari emas itu harus ada unsur fisik gitu. Jadi kan berharga gitu, emas itu berharga kalau ada unsur fisiknya. Kalau tidak, ya itu bingung juga itu dapat dikatakan emas bagaimana. Gitu. Menurut saya gitu. Jadi gitu ya, Kang Ajis, jawaban dari Kang Agung. Oke, Sun. Oke, sok Jawa lu. Ya, lanjut. Mangga audiens yang menambahkan dipersilahkan. Kang Jenito dari tadi diem aja nih, mangga Kang Jenito. Mangga audiens ingin menambahkan? Ada? Tidak ada? Bagaimana Kang Ajis? Sudah cukup kan ya dari katanya Sun? Oke. Sudah mungkin ya diskusi pada kesempatan kali ini dari kelompok 2 sangat luar biasa antara penanya dan juga penjawab. Sangat interaktif pokoknya ya, luar biasa sekali. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 kurang dan mungkin sudah cukup ya presentasi di hari ini, di matkul ini. Dan mungkin kita langsung berikan waktu atau alihkan kepada dosen kita yakni Pak Wawan. Namun sebelum itu alangkah baiknya agar kita tutup presentasi dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Eh, kita tutup presentasinya dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Pak Wawan, waktu tempat dipersilahkan. Pak Wawan. Mangga. Mangga, Pak Wawan. Kang Semil, Kang Semil. Diam begitu sih. Ya. PJ mungkin ingin menambahkan PJ. Bertanya, Salam. Apa, Salam? (2021) dia kan bisa. Mangga Iftihah mungkin sudah menyiapkan pertanyaan. Moderator mungkin bisa ngasih tahu sih. Oh, bisa. Cuman kayaknya ada tambahan dari Ricky tuh. Ki. Tes. PJ mungkin. Tunggu dulu, Salam.
Iya, bentar lagi kita Ramadan. Belum salam. Mangga Iftihah. Yang ini apa? Ini bahas tentang snack video tuh kan sekarang sudah diblokir tuh. Gimana itu? Aduh. Tidak sesuai OJK. Oh, ini. Mantap. Katanya dapat uang tuh. Ya, ini udah dapat soalnya 25.000. Snack video. Telegram naon? Itu pertama nih kudu banyak referral. Tuh, Ricky ahli dalam bidang viral lagi Kenapa, gimana, Ki? Ki? Jawab, Ki. Harus banyak referral. Jadi banyak ngajak gitu mah. Apa, Ricky? Seorang apa? Kenapa tadi? Yang itu yang di Telegram. Heeh. Itu mah harus banyak referral. Apa? Ketik-ketik. Referral. Referral. Itu ya jawaban dari apa namanya? Kadar Sunda Empire emang luar biasa jawabannya. Apaan itu teh? Jadi gimana hukumnya, boleh gak tuh? Mungkin masuknya ke hadiah gitu kan, orang yang ngajak dikasih hadiah gitu kemarinnya. Boleh. Iya, benar. Usaha ngajak nasi teman kalau itu. Kan usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Usaha ngajak jelema ya teman. Iya, Mangga Iftihah mungkin mau jawab. Gimana ini Pak Moderator? Tadi lanjut ke apa pertanyaan-pertanyaan yang viral saat ini, Mangga lah berkaitan dengan money. Siapa yang mau jawab? Ini suaranya dengung soalnya bareng Janito. Tunggu ya, itu bapaknya lagi di kontak lagi. Iya, Mel, nggak apa-apa, Mel. Mungkin Kang Azril mau jawab, Mangga Kang Azril.
Oh iya, semangat nanti ya yang mau micro teaching. Jangan kayak Aslam. Ki, nanti ente Kan pakai baju kita itu ya, Ki ya. bagian minggu depan. Apa, Ki? Minggu depan kita mah. Seriusan? Ya, biar nggak. Bapaknya belum bales. Iya, bapaknya belum balas. Oh, sekarang Angelus sama Samuel. PJ-nya. Iya, ya nggak apa-apa kok. Ini sampai jam 12 kan? Yap. Mau ngapain nih, Mil? Masih ada waktu setengah jam. Icebreaking, Islam. Oke, siapa? Mungkin cukup disudahkan saja dulu aja, Sam. Oh iya. Ya udah. Ya. Mungkin nanti kelanjutannya sama Pak Wawan ya di WhatsApp grup. Mungkin kita tutupkan saja pertemuan siang hari ini. Semoga selalu sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan kuliahnya ya. Amin. Amin. Kita tutup saja dengan bersama-sama. Apa? Pertanyaan-pertanyaannya di-share ke grup. Oh WA ya, nanti grup. sama Nida ya, di-share ya. Ya. Ya, Thank you. Makasih PJ. Oke, kita tutup saja dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Da'afatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak salah dalam perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.